Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Harian Toraya edisi 8 Oktober 2022 bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik, penuh semangat, penuh sukacita, selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan di dalam Bilangan 12 ayat pertama hingga 16, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, Allah yang benar, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, untuk kesempatan baru hari ini. Kami kembali boleh bangun dari tidur kami semalam dalam keadaan baik. Pada saat ini kami mau membaca firman Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa di surga, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bilangan 12 ayat pertama hingga 16. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali.
Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Amin. Tema pembacaan kita hari ini adalah hati yang lembut, benah malam. Semua orang pasti memiliki hati, namun tidak semua orang berhati lembut. Dari mana kita bisa membedakan bahwa seseorang memiliki hati yang keras atau hati yang lembut? Dari sikap dan tindakan, tutur kata, serta perbuatannya seseorang kita dapat membedakan. Memiliki hati yang lembut tidak berarti tidak pernah marah dan kecewa. Namun kemarahan dan kekecewaannya dapat dijaga dan dikuasai sehingga tidak menimbulkan kekerasan atau balas dendam. Musa disebut sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Dapat kita baca dalam ayat 3. Bukan berarti Musa tidak pernah marah. Bahkan ia sering marah dan justru dosa terbesarnya adalah karena marah. Namun pada saat yang tepat, ia belajar untuk menahan diri dan bersikap lemah lembut. Hal ini ditunjukkan Musa ketika Miriam dan Harun menentangnya. Miriam dan Harun merasa kecewa kepada Musa karena menikahi perempuan Kusi. Kekecewaan mereka makin memuncak ketika Tuhan memilih dan mengurapi Musa untuk menjadi pemimpin atas Israel. Akibat dari kemarahan Miriam, Allah menghukumnya dengan mengalami sakit kusta. Sebenarnya Harun juga turut menyinggung Musa, namun ia segera sadar, lalu merendahkan diri dan memohon pengampunan kepada Tuhan, sehingga ia luput dari penyakit kusta. Tuhanlah yang membela dengan menyampaikan keistimewaan Musa di hadapan Miriam dan Harun. Dan bahkan Tuhan menghukum Miriam sebagai bukti bahwa Tuhan berpihak kepada Musa. Atas kelemah lembutan Musa, dia mendoakan Miriam, dan karena hati Tuhan tertuju kepada Musa, akhirnya Miriam disembuhkan. Karena itu milikilah hati yang lembut, karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur akan firman-Mu pagi ini yang selalu mengingatkan kami untuk melakukan tindakan-tindakan kami, perbuatan-perbuatan kami dengan hati yang penuh kelembutan. Ajarlah kami selalu Tuhan untuk selalu lemah lembut kepada sesama kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk umat Tuhan dimanapun berada. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Yang berduka, Engkau hiburkan. Yang lalai ketuk batin mereka. Yang bergumul teguhkan. Yang berulang tahun dan menikmati berbagai keberhasilan, sempurnakanlah syukur mereka. Saudara-saudara, anak-anak cucu-cucu kami yang sedang menjalani pendidikan, diberi hikmat dan keberhasilan. Bagi kami yang sudah lansia, Tuhan topang dan beri kesehatan yang baik dalam menjalani kehidupan di masa tua kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami,
Berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Anugerahi hikmat kepada mereka untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Kami bawa doa ini ya Tuhan. Sempurnakan dan terimalah doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah saat teduh pagi ini, sampai bertemu pada saat teduh berikutnya. Tuhan memberkati.